Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan pengelolaan perkotaan dalam aspek penyediaan fasilitas publik di Indonesia dengan contoh Bandara Kertajati. Kelompok 2 berisikan yang satu, Hoviatul Karimah, 2, Fani Ramasari, 3, Safira Rizky, 4, Sonia Dwi Katresna, 5, Hafiz Eka, 6, saya sendiri Muhammad Farhan Haidar, dan 7, ada Rafli Eka. Adapun outline dari pemaparan kami sekarang yaitu pertama, latar belakang pembangunan, kedua, peraturan perundangan, tiga, skema penyediaan dan pengelolaan, empat, poin pembelajaran. Latar belakang pembangunan Bandara Kertajati. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana dengan baik akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitaran daerah pembangunan infrastruktur. Sebab akan mempermudah segala aktivitas masyarakat utamanya di bidang ekonomi. Infrastruktur yang sering dibuat oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain salah satunya adalah bandara yang bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk beraktivitas. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan jumlah sekitar 45 juta jiwa dan berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, tentunya mengalami pembangunan yang lebih cepat bila dibanding dengan daerah yang lain. Ditambah dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat yang dikenal memiliki aktivitas yang melewati batas wilayah yang membuat perlu adanya sarana transportasi yang dapat menunjang tingginya mobilitas masyarakat Jawa Barat. Salah satu sarana transportasi yang paling diminati oleh masyarakat ialah transportasi udara. Namun, ironisnya, jika melihat tingginya minat masyarakat Jawa Barat terhadap kehadiran transportasi udara, justru infrastruktur penunjang utama yakni berupa bandara masih minim di wilayah sebesar dan sepadan Jawa Barat. Hanya Bandara Husein Sastranegara yang berada di Kota Bandung yang dapat dikatakan menjadi satu-satunya bandara yang menopang tingginya aktivitas masyarakat di wilayah Jawa Barat. Ini dari latar belakangnya pembangunan Bandara Kertajati ini, karena infrastruktur yang ada yaitu Bandara Husein Sastranegara sudah tidak cukup untuk kebutuhan di Jawa Barat, sehingga Provinsi Jawa Barat menginginkan infrastruktur yang lebih lagi, sehingga dibangunlah Bandara Kertajati. Bandara Kertajati sendiri diproyeksikan dapat menampung 5 juta pengunjung setiap tahunnya, dan di masa yang akan datang diproyeksikan akan dapat menampung sekitar 29,3 juta pengunjung setiap tahunnya. Peraturan perundangan terkait pembangunan Bandara Kertajati. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat. 3. Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 hingga 2014. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang pembentukan badan usaha milik daerah pengelolaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Terakhir, ada Peraturan Menteri Perhubungan KM Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perencanaan Induk Bandar Udara di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada skema penyediaan dan pengelolaan untuk Bandara Kertajati. Yang pertama itu ada stakeholder, 2 ada sumber pembiayaan, 3 ada upaya penyediaan dan pengelolaan, 4 program unggulan dan inovasi, dan yang terakhir ada hasil pelayanan publik terkait kebutuhan perkotaan dan masyarakat. Yang pertama adalah stakeholder. Stakeholder di sini meliputi proses mengidentifikasi orang atau individu, kelompok atau organisasi yang memberikan dampak atau terkena dampak dari pelaksanaan proyek tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Bandara Kertajati ini dapat dilihat pada tabel berikut. Stakeholder yang pertama adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai pemberi izin pendirian dari terminal bandara. Lalu yang kedua dan yang ketiga adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Majalengka
sebagai pemilik aset daerah Bandara Kertajati. Lalu yang keempat adalah Bapeda Provinsi Jawa Barat sebagai instansi penyusun rencana dan strategis daerah. Selanjutnya adalah PT Angkasa Pura II sebagai BUMN pengelola Bandara Kertajati. Lalu ada PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebagai BUMD pengelola Bandara Kertajati. Dan yang ketujuh adalah PT Penta Arsitektur sebagai konsultan perencana bangunan terminal. Lalu ada PT Jakarta Konsolindo sebagai konsultan perencana penyusunan rencana induk kawasan bandara. Lalu ada PT Bilitonika Indomatra Konsultan sebagai konsultan pengawas fasilitas sisi udara tahap yang kedua. Lalu ada PT Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana pembangunan fasilitas airside bandara. Dan yang terakhir adalah pihak yang terkena dampak dari pembangunan bandara tersebut, yaitu adalah masyarakat sekitar Bandara Kertajati. Selanjutnya adalah sumber pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan pembangunan Bandara Kertajati ini direncanakan dengan sistem kerjasama pemerintah swasta atau KPS, di mana sudah terdapat kurang lebih 40 investor potensial yang berminat, namun sampai sekarang belum ada yang terrealisasi. Pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, di mana pembangunan sisi udara yang terdiri dari runway, taxiway, apron, air traffic controller atau ATC, dibebankan pada APBN, dan sisi darat yang terdiri dari pembebasan lahan dan pembangunan terminal dibebankan oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Pembangunan Bandara Kertajati diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 8,2 miliar atau 8,3 miliar yang merupakan hasil evaluasi dari pencapaian proyek infrastruktur tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sesuai dengan Sekretariat Koridor Jawa di luar pembebasan lahan. Di sini ada tabel detail dari pembiayaan tersebut. Yang pertama ada APBD sebagai pembebasan lahan, lalu ada APBN sebagai pembangunan runway sepanjang 2.500 meter dan lebarnya 60 meter. Jadi di sini proses dari pembiayaan ini memiliki progres proyek, yaitu pada bulan September 2014 menunjukkan bahwa lahan yang telah dibebaskan sebesar 1,366 hektar are dan pembangunan fasilitas yang sedang dikerjakan adalah runway 2.500 x 60 meter, sementara pembangunan fasilitas lainnya dilakukan secara bertahap, tergantung dengan pertumbuhan penumpang yang diperkirakan antara 6 sampai 12 juta orang per tahunnya dan ketersediaan dana yang ada. Selanjutnya, upaya penyediaan dan pengelolaan. Nah, yang pertama ini adalah perencanaan. Salah satu program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mengembangkan kawasan Kertajati menjadi kawasan bandar udara dan aerocity. Untuk itu, maka dari segi perencanaan telah ditetapkan melalui RPJPD dan RPJMD Jawa Barat serta RT-RWP Jawa Barat. Dan dalam RT-RWP Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029 dan RT-RWP Kabupaten Majalengka tahun 2003 sampai 2013, pengembangan kawasan aerocity ini telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi atau KSP dengan bandar udara sebagai infrastruktur strategis yang terdapat di dalamnya. Sejalan dengan hal itu, secara nasional telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 tahun 2010 tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional yang menempatkan BIJB Kertajati sebagai bandar udara sekunder di Indonesia. Selanjutnya di sini ada pengorganisasian. Yang pertama di sini paling kedudukan tertinggi yaitu Direktur Utama, yaitu dipimpin oleh Pak Firda Dimas Eka Putra. Kemudian Direktur Utama ini membawahi 14 bidang, diantaranya ada Safety and Risk Management, kemudian Legal, kemudian bidang Internal Audit, kemudian Corporate Strategy and Master Plan, kemudian ada 3 bidang yang di bawah naungan Direktur Keuangan, yaitu Finance and Accounting, Investor Relation, Human Capital and General Affairs. 3 bidang ini merupakan bidang yang berada di bawah naungan Direktur Keuangan yang dipimpin oleh Pak Erwin Syah Putra, yang dipimpin oleh Pak Muhammad Singgi. Kemudian 3 bidang lainnya di bawah naungan Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis, yaitu bidang komersial, Airport Operation and Service, dan Airport Facility yang di bawah naungan Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis yang dipimpin oleh Pak Erwin Syah Putra.
Kemudian bidang lainnya itu ada ICT, lalu Corporate Secretary and Public Communication, Procurement, dan Aerocity. Nah, ke-14 bidang dan direktur ini berada dalam satu koordinator yang sama, yaitu Executive General Manager, yaitu PT Angkasa Pura II. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, dari sisi pemerintah daerah sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah menyiapkan dokumen perencanaan, kemudian pengalokasian sumber daya, dan juga aspek pengelolaan dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian ada pula dokumen perencanaan yang telah disiapkan seperti studi kelayakan, kemudian penyusunan rencana induk atau master plan, kemudian penyusunan business plan, kemudian kajian tentang dampak lingkungan atau AMDAL, dan juga penyusunan rencana teknis terinci dan kajian rekayasa sosial terhadap pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Kemudian master plan yang ada ini, tahap pertama itu yaitu pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah di sini tuh berupa pembebasan lahan untuk bandar udara seluas 1.800 hektar yang akan dilakukan secara bertahap. Kemudian ada rincian tahapan pelaksanaan pembangunan. Tahap pertama yaitu studi kelayakan yang terdiri dari kelayakan ekonomis, teknis operasional, dan lingkungan angkutan udara. Kemudian tahap 2 ada pembuatan rencana induk bandar udara atau master plan yang terdiri dari unsur tatanan ke bandar udara nasional, kemudian keamanan dan keselamatan penerbangan, kemudian perkiraan fasilitas bandara dan lainnya. Kemudian tahap ketiga ada pembuatan daerah lingkungan kerja atau DLKR. Kemudian tahap keempat ada kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP yang terdiri dari kawasan pendekatan dan lepas landas, kemudian kawasan bahaya kecelakaan, dan lainnya. Kemudian tahap kelima ada batas kawasan kebisingan atau BKK yang terdiri dari kawasan kebisingan tingkat 1 sampai 3. Untuk tahap selanjutnya ada tahap 6 yaitu ada izin pembangunan bandar udara dengan syarat di mana harus sudah memiliki keputusan penetapan lokasi, yang kedua rencana induk, yang ketiga bukti penguasaan tanah, dan juga yang lainnya. Lalu tahap yang selanjutnya ada izin pengoperasionalan dengan syarat yang harus sudah memiliki keputusan pelaksanaan pembangunan. Dan yang tahap terakhir itu ada sertifikat operasional yang di dalamnya itu harus sudah mengandung spesifikasi bandar udara, prosedur pelayanan jasa, petunjuk pengoperasian bandara, petunjuk pengendalian gawat darurat, dan perawatan bandar udara. Yang selanjutnya di sini ada upaya pengendalian pemanfaatan bandar udara Kertajati agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik secara berkelanjutan. Yang pertama, Presiden Jokowi sendiri itu sudah memberikan usulan untuk mempersiapkan fasilitas berupa maintenance, repair and overhaul atau MRO pesawat milik pemerintah baik TNI, Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. MRO ini sendiri merupakan segala sesuatu atau fasilitas yang bisa menjaga fasilitas dari pesawat itu sendiri. Yang kedua, ada pemindahan pabrik dan fasilitas operasi PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad ke kawasan Aerocity di Kertajati, Majalengka. Dan yang ketiga, itu ada target yang dimana Bandara Kertajati itu bisa bertransformasi menjadi embarkasi haji dan umroh bagi warga Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian Barat, agar tidak terpusat semuanya itu di Bandara Soekarno-Hatta yang di Jakarta itu. Dan yang terakhir ada Bandara Kertajati juga ditargetkan akan dilakukan tahapan pengembangan menjadi kawasan Aerocity. Kawasan Aerocity itu sendiri merupakan pengembangan kawasan metropolitan berupa konsep kota bandara, yang dimana konsep kota bandara ini merupakan konsep pertama di Indonesia, yaitu ada pada konsep Aerocity di Majalengka ini. Dan untuk tahapan pengembangannya itu sendiri terdiri dari 5 tahap,
Yang pertama itu tahap persiapan pada tahun 2015 dan yang terakhir itu ditargetkan selesai pada tahun 2035. Itu yang diharapkan bisa membuka jalan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa program unggulan dan inovasi. Di sini ada program unggulan, di antaranya yaitu ada Aerospace Park yang merupakan pusat industri aviasi dengan ekosistem terintegrasi. Nah, contoh dari program ini yaitu adanya pabrik pembuatan atau perakitan pesawat. Kemudian ada program Logistik Hub yang merupakan multimodal logistik hub yang akan menjadi pusat logistik baru di Indonesia. Nah, contohnya dari program ini yaitu adanya persediaan ruangan dingin untuk kargo yang mudah rusak. Kemudian ada Creative Technology Center, di mana ini merupakan pusat keunggulan bagi industri teknologi tinggi dengan pusat riset dan pengembangan serta manufaktur terdepan. Nah, dalam melaksanakan program ini, Bandara Kertajati sendiri itu melakukan kerjasama antar perguruan tinggi yang ada. Selanjutnya ada Business Park yang merupakan pusat bisnis dan institusi keuangan yang akan mendukung seluruh industri di dalam kawasan. Contoh dari program ini sendiri yaitu adanya taman rekreasi. Kemudian ada residensial atau township yang merupakan area residensial yang eksklusif dengan hak kepemilikan properti bagi ekspatriat. Dan yang terakhir yaitu adalah program Energy Center, di mana ini merupakan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas industri. Selanjutnya ada inovasi. Bandara Kertajati sendiri yaitu memiliki beberapa fasilitas dan struktur penunjang yang eksklusif dan inovatif. Nah, yang pertama yaitu adanya sistem sifonik, di mana sistem ini adalah sistem yang diperlukan untuk penyaluran air hujan dari atap yang memiliki bentangan luas dan bentuk atap yang irregular. Kemudian ada baggage handling system, yaitu sistem yang diperlukan untuk proses penanganan bagasi untuk melayani 5 juta penumpang per tahun. Kemudian ada X-ray. Bandara Kertajati sendiri memiliki sistem keamanan bandara yang didukung dengan penggunaan X-ray multiview. Selanjutnya ada interior. Bandara Kertajati sendiri yaitu menggunakan elemen estetis yang mengadopsi kearifan budaya lokal Jawa Barat, khususnya daerah Majalengka. Dan yang terakhir ada sistem map, di mana sistem ini merupakan sistem AC presisi pada ruang kontrol transformator yang menggunakan sistem Dressel. Selanjutnya yaitu hasil pelayanan publik terkait kebutuhan perkotaan dan masyarakat. Bandara Kertajati telah memberikan pelayanan yang baik terkait kebutuhan perkotaan dan masyarakat, terutama di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Majalengka dan kabupaten atau kota di sekitarnya. Sejak awal bandara ini beroperasi, bandara ini langsung digunakan untuk pelayanan penerbangan kargo. Namun sayangnya bandara ini hingga saat ini masih sepi pengunjung atau sedikit pengguna jasa transportasi udara di bandara ini. Hal ini salah satunya disebabkan karena lokasi bandara yang jauh dari pusat aktivitas masyarakat Jawa Barat, yaitu di Kota Bandung. Diketahui, waktu tempuh dari Kota Bandung menuju Bandara Kertajati ini membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan terkait kebutuhan perkotaan dan masyarakat dari Bandara Kertajati sejauh ini belum begitu terasa manfaat pelayanannya terhadap kebutuhan perkotaan dan masyarakat. Dari hasil pelayanan publik yang terkait dengan kebutuhan perkotaan dan masyarakat juga memiliki manfaat serta kelebihan dari proyek pembangunan Bandara Kertajati. Namun, hasil tersebut juga memiliki kelemahan dan kerugian. Dari adanya proyek pembangunan bandara di Kertajati, sebagaimana yang akan saya jelaskan. Pembangunan proyek Kertajati memiliki manfaat yang benar-benar dapat menggerakkan roda perekonomian. Karena prasarana itu membuat arus penumpang dan barang di negara kita menjadi lebih lancar dan berbiaya murah. Yang kedua, level of safety, security, and service-nya yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Kelebihan dari pembangunan proyek Kertajati juga
dapat mengatasi dua ketimpangan ekonomi sekaligus, seperti ketimpangan ekonomi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Yang kedua, ketimpangan pembangunan ekonomi antara kawasan utara dan barat di Provinsi Jawa Barat. Kelemahan dari pembangunan Bandara Kertajati ini mengakibatkan kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat serta aktivitas mereka. Yang pertama, yaitu infrastruktur yang tidak relevan dengan biaya yang dikeluarkan. Pembangunan Bandara Kertajati menghabiskan biaya yang terhitung sangat besar. Hal ini sangat disayangkan ketika realita keadaan infrastrukturnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, seperti air traffic control atau ATC yang berada berseberangan dengan runway yang dinilai dapat membahayakan penerbangan. Yang kedua, jumlah parking stand yang dirasa kurang karena hanya berjumlah 10. Jika dibandingkan dengan bandara lainnya, bandara ini memiliki perbandingan yang cukup jauh. Yang kedua, alih fungsi lahan dan hilangnya beberapa aktivitas pekerjaan pada bidang pertanian. Perlu disadari juga bahwa pembangunan kawasan bandara ini berimbas pada kawasan di mana bandara tersebut dibangun hingga kawasan sekitarnya. Beberapa dampak seperti estimasi hilangnya kesempatan kerja dalam bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan bandara berada pada kawasan pertanian. Alhasil, bidang pertanian tersebut mengalami pergeseran sehingga lapangan kerja dalam bidang pertanian berkurang. Kedua, estimasi hilangnya produksi padi, seperti halnya lapangan kerja pada bidang pertanian yang berkurang, maka produksi hasil panennya pun ikut berdampak. Karena luas kawasan pertanian yang menipis membuat hasil dari panen pun lebih sedikit dibanding sebelumnya. Alih fungsi lahan yang semula digunakan untuk pertanian dialihkan menjadi non-pertanian. Hal tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga para petani di Kertajati dan sekitarnya. Dan yang terakhir, aksesibilitas yang berkurang. Mengapa? Karena transportasi digunakan oleh masyarakat itu digunakan untuk memudahkan perjalanan dan juga efisiensi waktu. Transportasi udara menjadi salah satu moda yang sering digunakan oleh masyarakat. Namun, aksesibilitas dari bandara ini dinilai kurang karena jarak bandara yang jauh dari pusat. Jarak yang jauh ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Dapat dilihat bahwa bandara ini tidak ideal jika dibandingkan dengan Bandara Hussein Sastra Negara, Bandung. Karena jaraknya yang jauh dan pastinya menimbulkan biaya dan tarif yang lebih untuk bisa sampai ke bandara tersebut. Ya, telah selesai dipaparkan oleh kelompok 2 mengenai Bandara Kertajati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.